Hi, welcome back to my channel. Meet me again. Today we are going to discuss one of the historical watersheds based on what I told you in my previous videos. If you watch my previous video, I was explaining that there were 5 historical watersheds of Old English, timeline yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Nah, in this video, we're gonna focus only on the first watershed, historical watershed. So, the title is Invasion and Dialectical Diversity. So, without further ado, let's just get started. Oke, di abad kelima, karena watershed yang pertama ini dia berada di abad kelima, terjadi di abad kelima, there was like a monk, ada biarawan I would say, and his name was Bede, B-E-D-E. Nah, dia ini adalah Anglo-Saxon monk, kayak biarawan Anglo-Saxon gitu, and then like I would say he was like writing a history about Anglo-Saxon, bahwasanya pada sejarah Latin bahasa Inggris di abad ke-8 yang dikenal dengan The Ecclesiastical History of English People, Bede ini, si orang ini menceritakan mengenai kedatangan suku Germanic people, ya, suku Germanic atau Germanic peoples ke Britain tahun 449, sama seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa the first timeline atau the first watershed terjadi di abad kelima AD. Nah, kedatangan mereka ini sebenarnya merespon atau memenuhi undangan dari yang namanya King Vortigern, jadi Raja Vortigern, untuk sebenarnya settle di Britain. Jadi kayak Germanic people ini kayak diundang, and then they agreed to fulfill the promise, kayak to come for the invitation, dan tujuannya adalah untuk bisa settle di Britania. Bisa dibilang hal ini adalah mitos, karena berdasarkan Nicholas Howe, mitos migrasi ini kan perpindahan mereka pindah ke Britania, kita sebut sebagai migrasi. Menurut Nicholas Howe, mitos migrasi ini dianggap canonical. Kenapa canonical? Canonical itu artinya adalah resmi berdasarkan hukum gereja atau hukum agama, peraturan agama, ya, di Anglo-Saxon England. Nah, bahkan mitos ini digabungkan ke dalam Anglo-Saxon Chronicle. Anglo-Saxon Chronicle itu kayak buku sejarah lengkap khusus Anglo-Saxon, yang menyimpan koleksi sejarah penting dari awal, ya, yang lengkap. Nah, koleksi ini disusun, atau Anglo-Saxon Chronicle ini disusun pada masa kejayaan King Alfred atau kekuasaan King Alfred, dan telah disimpan selama lebih dari 200 tahun. Jadi bisa dibilang Anglo-Saxon Chronicle atau buku sejarah Anglo-Saxon ini kayak very historical and ya pastinya important, ya. Sekarang kita akan bahas sedikit mengenai Anglo-Saxon Chronicle. Anglo-Saxon Chronicle ini kan punya beberapa bab gitu. Nah, bab yang pertama atau bagian yang pertama itu adalah sejarah Anglo-Saxon hingga tahun 890 AD. Nah, di sini memiliki 2 versi yang berbeda. Yang pertama common stock, atau mungkin bisa dibilang manuskrip aja biasa secara keseluruhan Anglo-Saxon, dan yang kedua adalah Northern Recension. Northern Recension lebih kepada membahas sejarah Anglo-Saxon in the north, jadi di utaranya Britania. Northern Recension ini atau versi yang utaranya ini bisa dibilang menggabungkan materi dari manuskripnya si Bede itu, atau dari bukunya si Bede, ya, yang berjudul Ecclesiastical History. It's still complicated to pronounce this word, ya, but I'm trying my best. Tapi sejarah Anglo-Saxon in the North ini, atau yang Northern Recension ini lebih tepat lagi digambarkan ada manuskrip lain yang disebut sebagai Peterborough Chronicle. Jadi ada tadi Anglo-Saxon Chronicle, ada juga Peterborough Chronicle. Nah, Peterborough Chronicle ini dikenal juga sebagai E-Manuscript of the Chronicle. Nah, ini merupakan chronicle yang bisa dibilang manuskrip yang bisa dibilang lebih memberikan penjelasan lebih jelas atau penggambaran yang lebih tepat mengenai migrasi si Anglo-Saxon di bagian utara.
Di sini I have what we call a manuscript of Peterborough Chronicle yang mengenai kedatangan si Germanic people ke England atau ke Britain di tahun 449. So, nih ada, kalian bisa lihat di screen. Itu depannya aja kayak huruf D, tapi itu I'm not sure it sounds like D like it is, tapi pasti kayak ada the atau the, I don't know. Kalian bisa baca sendiri if you can read that, because I'm not sure I can read that perfectly, but let me just try to read the translation. Yeah, those people came from 3 nations of Germany, from the Old Saxons, from the Angles, and from the Jutes. From the Jutes came the inhabitants of Kent and the Withwara, that is the race which now dwells in the Isle of Wight, and that race in Wessex which is still called the race of the Jutes. From the Old Saxon came the East Saxons, the South Saxons, and the West Saxons. From the land of the Angles, which has lain waste between the Jutes and the Saxons ever since, came the East Anglians, the Middle Anglians, the Mercians, and all of the Northumbrians. Okay. Jadi bisa dibilang manuskrip yang ini tuh manuskrip yang ada di Peterborough Chronicle ya, bukan di Anglo-Saxon Chronicle. Karena lebih memperjelas lagi dari mana sih datangnya orang-orang si Anglo-Saxon itu atau Germanic people itu. Ternyata dari Old Saxons-nya itu ada dari Old Saxon, dari Angles, dan dari Jutes. Nah, itu kita nggak usah bahas itu. Intinya ini adalah gambaran cerita kedatangan si bangsa-bangsa Germany ke Britain. Di sini pastinya kita bisa lah membayangkan kalau ternyata the real history, the real migration itu pasti a lot more complicated than what we thought, than the data themselves. Bahkan dari data yang ada pun, I believe the real situation itu pasti jauh lebih ribet, jauh lebih kompleks gitu. Nah, hal ini menjadi penyebaran yang kompleks ini menjadi faktor penting dalam keanekaragaman atau keragaman dialek Old English. Ada dialek-dialek yang akhirnya muncul ketika mereka datang sesuai lokasi mereka, penyebaran mereka. Yang pertama adalah Kentish, yaitu ada di Kent, if I'm not mistaken. West Saxon, ada Anglian. Nah, Anglian ini akhirnya di kemudian hari, di kemudian tahun-tahun setelahnya terbagi menjadi 2 dialek yang berbeda, yaitu Northumbrian dan Mercian. Hal-hal ini atau dialek ini menjadikan Old English menjadi more variant, I would say, in terms of the dialects and the diversity. You can see the picture. Nah, ini ada penyebaran di Britannia, ada gambarnya di sini. Kita bisa lihat ada Anglian, ada West Saxon di bawah, dan segala macam. Jadi itu adalah penyebaran penyebaran si Germanic people when they migrated to Britain, dan mereka settle di beberapa daerah di Britania. Sekarang hubungan dialek yang muncul dan juga geografis, area geografis atau kayak where they settle, itu bisa digambarkan di dalam sebuah puisi Old English yang dikenal sebagai Catman's Hymn. Apa itu Catman's Hymn? Itu adalah puisi yang it's just unbelievable, karena I believe this is still related to the religion at that time, Christianity, dan cerita di balik puisi ini itu adalah adanya sebuah hadiah yang diberikan kepada para sapi berupa puisi ini dari nggak tahu dari mana gitu ya. Nah, ini baik lagi, this is just a story, bukan real. Sekarang kita akan lihat puisi ini dalam 2 dialek, karena kita akan coba lihat perbedaan dari puisinya sama tapi ditulis dalam dialek yang berbeda. Yang pertama Northumbrian dan yang kedua adalah West Saxon. Nah, ini adalah yang Northumbrian. Yang Northumbrian itu ini, kalian bisa lihat, dan yang West Saxon yang ini. Oke. Artinya I will try to tell you the meanings of this poem ya. Artinya adalah, now we must praise the guardian of the heavenly kingdom, the creator's might and his intention,
the glorious Father's work, just as He, eternal Lord, established the beginning of every wonder. He, holy Creator, first shaped heaven as roof for the children of men. Then He, guardian of mankind, eternal Lord, almighty ruler, afterwards fashioned the world, the earth, for man. Okay, we're not going to discuss more about the meaning, but we're going to discuss the differences between those two different dialects, distinct dialects, Northumbrian and West Saxon. Perbedaannya kita lihat ada di kata ward. Kalau di Northumbrian pakainya u, West Saxon weird. Ya, kemudian ada might, ada mighty, West Saxon ada mete, I don't know how to pronounce that. And then work, kayak gitu. Scoop, shaped artinya barnum, children. Skippen, creator. Tiade, theode, fashions, and folden, earth. Nah, itu adalah bukti atau contoh bahwa at the time Old English has had different and distinctive dialects, even though the poem was actually the same, but they were written in different dialects, Northumbrian and also West Saxon. So I hope that those two poems could actually tell you that, oh ini loh Old English, oh seperti ini loh Old English. Ternyata Old English juga sama, basically the same as languages that we have or that we learn today, bahwa di setiap daerah, di setiap geografis pasti berbeda kata-katanya atau vocabulary atau mungkin the way we pronounce the word itu juga beda, sama seperti British English atau American English or maybe Australian English and so on. Jadi this is just a small picture for you to imagine, and I hope you can get something new from today's video. And in the next video we're going to be discussing the next watershed. Until then, bye.